Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi di program Research and Dedication bersama saya Syarifah Ainal ya. Seperti biasa pemirsa, di program ini kita akan terus mengulik dan juga mengupas bagaimana sih pengabdian dan juga penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, sudah hadir di samping saya ada Ibu Sahbainur Rezeki SST MKM, tentunya menjadi salah satu dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, kita mau kenalan dulu nih ya kan, mungkin pendidikannya dari mana, terus juga bidang apa sih yang diambil gitu. Kita persilahkan dulu nih pemirsa ya, silakan. Baik, terima kasih Syarifah. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahbainur Rezeki SST MKM, bisa dipanggil dengan Ibu Kiki. Saya tamatan dari D4 Pendidik ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang ada di Jakarta, tepatnya di Depok. Kemudian setelah itu saya mengambil lagi kuliah ya, S2 di jurusan Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu selama 1,5 tahun lah. Oke, gitu. Nah jadi memang sudah menempuh pendidikan, sudah S2 juga, Iya. ya kan? Terus topik tesis apa sih yang Ibu ambil? Ya, sebenarnya untuk topik tesis saya itu lebih ke media promosi kesehatan ya. Seperti dulu itu ya saya terapkan pada anak-anak usia dini, tentunya di sekolah. Saya mengajak mereka untuk bagaimana media promosi kesehatan itu bisa berfungsi semaksimal mungkin untuk anak-anak tidak merokok pada usia dini. Seperti itu Mbak Syarifah. Oke, nah sebenarnya bidang keilmuan apa sih yang fokusnya gitu Bu? Saya bidang fokusnya itu kesehatan reproduksi ibu dan anak. Jadi dari masa ibu hamil nanti sampai dia punya anak, prasekolah, kemudian sampai nanti lagi bereproduksi dan lansia juga. Seperti itu. Oke, nah jadi memang bidang kesehatan itu sangat diutamakan di profesi Ibu juga ya. Benar sekali. Nah untuk sebenarnya sekarang udah jadi dosen ya? Dosen Iya, di alhamdulillah. Universitas Indonesia itu sudah berapa lama? Saya alhamdulillah jadi dosen di sini di Universitas Ubudiyah Indonesia jalan 1,5 tahun. Oke, sudah cukup lama juga ya. Iya. Dan sebenarnya punya cita-cita sebagai dosen nggak sih dulunya? Alhamdulillah dari kecil memang sih di lingkungan saya memang pendidikan ya. Kakek saya juga seorang tenaga pengajar, kepala sekolah. Kemudian tante-tante saya juga di bidang pendidikan. Jadi memang mereka mengajarkan bukan mengajarkan dari kecil sih harus jadi apa. Cuman saya memang tertarik di dunia pendidik gitu. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mahasiswa seperti itu. Kayaknya ada yang beda gitu atmosfernya ketika kamu mengajar di lapangan atau di kelas gitu. Oke, ada apa ya, rasa sendiri gitu ya ketika ada ngajar anak-anak gitu ya, ada kesenangan juga, mungkin lagi stres banget pas ada itu jadi hilang stresnya. Iya, bener gitu banget. Ya. Sebenarnya kalau sekarang udah jadi dosen ya kan, gimana sih rasanya udah jadi dosen, apalagi di UI nih jadi dosennya? Iya, alhamdulillah Universitas Ubudiyah Indonesia ya mempercayakan atau merekrut saya ini sebagai tenaga pendidik ya, khususnya di D4 kebidanan ya. Sangat memberikan saya suatu tantangan baru ya, bagaimana cara mengajar. Automatically di sini bukan hanya mahasiswa yang belia aja, kita mengajar pada ibu-ibu yang sudah bekerja. Nah, itu suatu challenge bagi kita, bagaimana mempersiapkan diri untuk mengajar orang yang lebih berpengalaman dari kita. Tentunya secara teori mereka belum dapat, tapi pengalaman mereka lebih mumpuni dari kita, begitu. Iya, nah memang tadi Ibu seperti yang Ibu bilang bahwasannya ada juga nih yang banyak pengalamannya ibu-ibu di luar sana. Iya. Nah ternyata pola pendidikan apa sih sebenarnya yang Ibu terapkan ketika banyak orang yang bekerja juga kuliah gitu, terus ada remaja juga kuliah gitu. Gimana sih cara pola pendidikannya? Iya, pola pendidikan yang saya terapkan di kelas selama ini yang seperti itu ada ceramah ya, itu sih basic ya, mendasar ya, ceramah. Kemudian kita ada diskusi mengenai kasus-kasus apa yang terjadi di lapangan, masalah isu apa yang terjadi belakangan ini di kesehatan. Kemudian kita brainstorming, kemudian kita banyak sekali menelaah jurnal. Nah,
untuk memperkaya skill mereka, kita bisa taruh mereka lagi nanti di magangkan di klinik-klinik atau rumah sakit atau puskesmas, dan juga ada lab kebidanannya juga sih, kita masukkan anak-anak ke dalam itu untuk mempertajam skill mereka di bidang kebidanan tentunya. Oke, nah jadi memang ada pola tersendiri juga ya, tapi Iya, kebanyakan praktek atau kebanyakan ininya nih? Iya, untuk D4 kebidanan ini tentunya banyak praktek ya. Untuk teori itu hanya sekitar 35% lah, selebihnya untuk 65% itu adalah praktik ya. Oke, nah jadi memang sekarang itu sudah melakukan penelitian dan juga pengabdian dong. Iya, kan? benar. Nah, jadi mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih Bu, penelitian apa sih yang Ibu lakukan? Apakah berkaitan dengan profesi Ibu? Pastinya ya. Pasti dong. Oke, kalau gitu pemirsa nantikan ya, selanjutnya kita bakalan mengupas dan juga mengulik bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Sahbainur Rezeki. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.